Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan memulai pembelajaran pada KD yang terakhir di kelas 12 atau di keseluruhan pembelajaran PKN. KD yang terakhir ini sangat penting untuk menjadi bekal kalian yang akan sebentar lagi akan lulus, yaitu tentang mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia. Tujuan kalian mempelajari materi ini adalah supaya kalian dapat mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia serta menyajikan hasil evaluasinya dengan benar. Rekan-rekanku yang berbahagia, materi ini di bab terakhir ini berbeda dengan materi-materi di bab sebelumnya atau di kompetensi dasar sebelumnya. Materi ini lebih kepada tataran praktis, bagaimana penilaian kita terhadap kinerja masyarakat Indonesia. Nah, untuk bisa mengevaluasi tentang etos kerja masyarakat Indonesia, tentu saja kalian harus memahami betul apa sih sebetulnya etos kerja dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada dalam etos kerja masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran singkat materi ini, yang secara detailnya bisa kalian baca di information sheet nomor 3.27. Ini seperti ini. Nah, ada dua hal besar yang harus kalian pahami sebagai dasar supaya kalian bisa mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia. Yang pertama tentu saja kalian harus bisa menelaah etos kerja masyarakat Indonesia, serta kalian harus bisa mendeskripsikan bagaimana permasalahan etos kerja masyarakat Indonesia, serta merumuskan solusinya. Nah, kaitannya dengan etos kerja, apa sebetulnya yang dimaksud dengan etos kerja? Bapak akan sedikit menjelaskan tentang makna, karakteristik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja seseorang. Etos kerja itu merupakan gabungan dari dua kata kaitan, yaitu kata etos dan kata kerja. Etos itu selalu terkait dengan etika misalnya. Karena apa? Karena sebetulnya kata etos itu merupakan kata serapan dari bahasa Yunani yang artinya adalah kepribadian, sikap, karakter, ataupun keyakinan. Itu kata etos. Kemudian bagaimana apabila kata etos tersebut disandingkan dengan kata kerja? Nah, tentu saja ini kata keterkaitan dengan sikap seseorang dalam bekerja. Sehingga secara sederhana etos kerja itu dapat diartikan sebagai sikap, kepribadian, karakter, keyakinan seorang pekerja ketika dia bekerja. Jadi sikap, kepribadian, karakter, atau keyakinan ini bisa diartikan sebagai watak seseorang ketika bekerja. Ada pendapat yang lain yang disampaikan oleh Max Weber yang mengartikan bahwa etos kerja itu adalah perilaku kerja yang etis atau sesuai aturan, serta menjadi kebiasaan dalam bekerja dan berporos pada etika. Artinya adalah bahwa perilaku ataupun sikap kerja yang ditampilkan oleh seorang pekerja berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku. Sehingga muncullah anggapan ataupun muncullah tolak ukur ada etos kerja tinggi, ada etos kerja rendah. Etos kerja tinggi tentunya merupakan tampilan ataupun perilaku yang ditampilkan oleh seorang pekerja yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebaliknya, etos kerja yang rendah lebih banyak mengesampingkan hal-hal yang memang
bertentangan dengan aturan-aturan pekerjaan. Pertanyaannya adalah, apakah etos kerja itu hanya berlaku untuk seseorang yang sudah bekerja? Tentu saja tidak. Etos kerja itu sifatnya universal. Kalian yang pekerjaannya adalah sebagai seorang pelajar, tentu terkena ataupun tentu berlaku hukum etos kerja ini. Siswa yang etos kerja tinggi tentu saja bisa dilihat dari hasil ataupun capaian prestasinya di sekolah. Salah satunya itu. Atau siswa yang etos kerjanya tinggi bisa dilihat dari attitude-nya yang ditampilkan di sekolah. Ketika dia disiplin, datang tidak terlambat, misalnya, yang kemudian bersinergis dengan hasil belajarnya, itu menunjukkan bahwa dia mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa etos kerja itu sifatnya universal dan merupakan cerminan ataupun keyakinan dari seseorang yang ingin mendapatkan kualitas pekerjaannya yang sangat baik. Kemudian apa sebetulnya karakteristik dari etos kerja? Karakteristik di sini adalah bukan karakteristik dari konsep etos kerjanya, tapi karakteristik orang yang memiliki etos kerja. Bisa juga dianalogikan seperti apa siswa yang memiliki etos kerja yang tinggi. Karakteristiknya sangat banyak, dari sekian banyak itu ada sekitar 8 yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah menghargai waktu. Orang yang beretos kerja tinggi, dia akan selalu memanfaatkan, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Mengapa demikian? Karena dia meyakini bahwa waktu yang ada saat ini tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa diputar lagi. Bagi yang beragama Islam misalnya, dalam keyakinan saya yang beragama Islam, bahwa dalam proses pemanfaatan waktu itu ada hari ini, hari esok, dan hari kemarin. Ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Itulah orang yang menghargai waktu. Ketika hari ini sama kualitasnya dengan hari kemarin, itulah orang yang rugi. Dan ketika hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, itulah orang yang celaka. Golongan orang yang rugi dan celaka ini diindikasikan termasuk orang-orang yang tidak menghargai waktu. Kemudian, karakteristik yang berikutnya adalah memiliki kejujuran. Artinya, bahwa orang yang beretos kerja yang tinggi, dia selalu berkata sesuai dengan kenyataan. Berperilaku dan bersikap sesuai dengan kenyataan. Tidak dimanipulasi. Tidak dimanipulatif. Nah, kejujuran ini sangat penting bagi untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi. Yang berikutnya adalah memiliki moralitas yang bersih. Orang yang beretos kerja tinggi itu memiliki moralitas yang bersih. Misalnya, dia diwarnai kehidupan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan. Seorang pekerja yang beretos kerja tinggi, ataupun seorang pelajar yang beretos kerja tinggi, dia selalu mengedepankan keikhlasan. Ingat, keikhlasan itu berbeda, bukan berarti dia bekerja tanpa diupah.
Tapi dia selalu menampilkan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dan orientasinya hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah, hanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang berikutnya, orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, itu dia memiliki komitmen. Komitmen di sini artinya bahwa orang yang memiliki etos kerja yang tinggi selalu memegang teguh apa yang sudah menjadi kesepakatannya, apa yang sudah menjadi janjinya, apa yang sudah menjadi tuang, yang harus dipatuhi dalam ketentuan-ketentuan. Contoh realnya adalah misalnya disiplin. Terus kemudian memenuhi target yang sudah ditetapkan. Nah, Anda sebagai siswa pun sama harus punya komitmen. Siswa yang etos kerjanya tinggi, ketika dia punya komitmen, dia patuhi itu. Apa komitmennya? Misalnya siswa untuk mematuhi tata tertib yang berlaku, maka harus komit mematuhi tata tertib. Atau ketika remedial, Anda diberi waktu misalnya 1 minggu, maka harus komit. Karena Anda sudah mengikatkan diri pada komitmen itu. Anda bisa melihatlah, bisa menilai diri Anda dan menilai teman Anda, seberapa persen teman Anda ataupun di kelas siswa di kelas Anda yang memiliki etos kerja yang tinggi. Bisa Anda perhitungkan sendiri, bisa Anda evaluasi sendiri. Kemudian yang berikutnya, karakteristik orang yang memiliki etos kerja yang tinggi adalah kuat pendirian. Artinya konsisten. Konsisten dalam apa? Dalam hal kebaikan. Orang yang beretos kerja tinggi selalu mengedepankan kebaikan, selalu mengedepankan kemaslahatan. Dan tidak terpengaruh, tidak bisa diintervensi oleh kekuatan lainnya. Yang berikutnya, memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Memiliki jiwa kepemimpinan bukan berarti harus jadi pemimpin atau harus menjadi seorang direktur, menjadi seorang ketua kelas, tidak. Tapi artinya dia bisa memimpin dirinya menjadi selalu berorientasi ke arah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena setiap orang itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kemudian penuh perhitungan. Penuh perhitungan artinya ada ketelitian di sini. Ada kecermatan. Orang yang beretos kerja tinggi, dia selalu cermat. Dia selalu teliti ketika melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, karakteristik orang yang beretos kerja yang tinggi adalah mengedepankan produktivitas. Artinya adalah dia selalu mengedepankan kualitas dari karya-karyanya, dari kontribusinya. Bukan menjadi seorang yang troublemaker, bukan selalu yang menuntut hak, tetapi dia mengedepankan produktivitas, mengedepankan ketercapaian targetnya. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja seseorang? Tadi oleh Bapak disebutkan bahwa etos kerja seseorang itu ada etos kerja yang tinggi, ada etos kerja yang rendah. Tetapi dalam implementasinya tidak selamanya seseorang itu mendapatkan etos kerja yang tinggi terus ataupun yang rendah terus. Mengapa? Karena etos kerja itu secara teoretis itu cenderung fluktuatif ataupun dinamis. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang sedang. Hal itu semua dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Di antaranya ada faktor budaya, agama, kondisi lingkungan, kemudian motivasi, dan ekonomi terstruktur. Kaitannya dengan budaya, bagaimana budaya sebuah masyarakat itu bisa mempengaruhi etos kerja seseorang. Ketika budaya sebuah komunitas masyarakat, misalnya sudah menunjukkan karakter yang kuat, di mana di lingkungan masyarakatnya sudah tertanam, sudah terimplementasikan jiwa toleransi, jiwa disiplin, misalnya selalu disiplin, kemudian berkolaborasi, bekerja sama, maka itu tentu saja akan berpengaruh baik bagi etos kerja seseorang. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan agama. Ajaran agama itu selalu mengedepankan bahwa seseorang itu harus kreatif, harus inovatif. Tidak ada ajaran yang mengedepankan bahwa seseorang umat beragama itu harus berdiam diri, tidak. Tetapi harus berinovasi, harus berinovatif, harus kreatif, supaya apa? Supaya bisa merubah kehidupannya menjadi ke arah yang lebih baik. Kemudian kondisi lingkungan. Bisa kondisi ini bisa lingkungan fisik atau lingkungan alam atau lingkungan non fisik, kaitannya dengan sumber daya manusia. Kemudian motivasi ini adalah dorongan internal ataupun dorongan eksternal. Seberapa kuat motivasi seseorang untuk mencapai sebuah target, maka itu sangat berpengaruh terhadap motivasi, terhadap etos kerjanya. Kemudian ekonomi terstruktur. Artinya ekonomi terstruktur ini adalah bagaimana susunan ekonomi dalam masyarakat itu bisa mempengaruhi etos kerja seseorang. Apa sebetulnya pentingnya seseorang atau seorang pekerja, seorang siswa memiliki etos kerja? Di antaranya manfaat dari kita memiliki etos kerja yang tinggi, di antaranya yang pertama, dengan memiliki etos kerja yang tinggi akan menjadikan hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, etos kerja yang tinggi akan bermanfaat untuk membuka jaringan dalam komunikasi, keterbukaan, kegotong royongan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Serta etos kerja yang tinggi akan dapat dengan cepat menemukan kesalahan untuk kemudian secara dengan cepat memperbaikinya. Orang yang etos kerjanya tinggi, dia akan menyadari kesalahannya, kemudian secara otomatis dia akan langsung mencari solusinya supaya kesalahannya itu tidak diulangi. Kemudian manfaat yang lain dari etos kerja yang tinggi itu akan menjadikan tingkat efisiensi dalam melakukan pekerjaan, kerajinan akan meningkatkan serta tingkat kehadiran yang sangat tinggi. Kemudian mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan yang lebih bergairah dalam kegiatan dan beraktivitas. Itu diantara manfaat dari dimilikinya etos kerja yang tinggi. Kemudian, apa sebetulnya yang menjadi permasalahan etos kerja pada masyarakat Indonesia? Dapat disimpulkan secara umum bahwa etos kerja masyarakat Indonesia itu cenderung rendah. Mengapa cenderung rendah? Hal ini didorong oleh beberapa indikator. Di antaranya ada pendapat dari Muhtar
Lubis ini. Masyarakat Indonesia itu cenderung hipokrit dan munafik. Hipokrit ini misalnya bekerja supaya ingin kelihatan bagus oleh pimpinan. Nah, ini yang tidak baik kan. Kemudian tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada kata yang paling sering dilontarkan oleh masyarakat kita. Di antaranya misalnya, bukan saya. Ketika ditanya tanggung jawab, ini pekerjaan siapa? Itu bukan pekerjaan saya. Nah ini, atau misalnya ketika kita sebagai bawahan, ketika ditanya kenapa kamu melakukan itu, kita menjawab, saya hanya melaksanakan perintah dari atasan. Nah itu contoh yang membuat etos kerja masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Apa buktinya? Buktinya dilihat dari secara makro, secara umum, prestasi yang ditampilkan oleh masyarakat kita itu tidak lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Nah, Anda bisa lihat aja, seberapa patuhkah Anda terhadap aturan-aturan sekolah misalnya. Nah, ini menjadi persoalan ketika guru menghadapi siswa dengan nilai yang sangat bervariatif, bahkan misalkan banyak yang di remedial, kemudian ketika di remedial tidak datang-datang juga, misalnya tidak mau menyelesaikan remedial itu. Itu contohnya. Kemudian apa solusinya? Solusi dari permasalahan masyarakat Indonesia yang sangat cenderung rendah ini, misalnya. Solusinya ada dua. Yang pertama, sekarang oleh pemerintah ada gerakan revolusi mental. Nah, gerakan revolusi mental ini artinya adalah bagaimana mentalitas masyarakat Indonesia direvolusi atau artinya diperbaiki secara masif, secara keseluruhan untuk menghasilkan kinerja yang sangat bagus. Nah, mengapa revolusi mental ini sangat penting? Karena mentalitas itu menentukan kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang mempunyai mental yang kuat akan tumbuh sebagai bangsa yang maju dan bermartabat, dan sebaliknya, bangsa yang memiliki mental yang terbelakang akan tumbuh pula sebagai bangsa yang tertinggal. Nah, revolusi mental ini bermula di alam pikiran, menuntun dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan bernegara. Revolusi mental juga dapat membangkitkan kesadaran untuk berprestasi tinggi, produktif, menuju bangsa yang maju dan modern. Dan revolusi mental yang sedang digalakkan oleh pemerintah itu bertumpu pada 3 nilai-nilai dasar, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Kemudian, apa sebetulnya yang menjadi tujuan revolusi mental? Yang pertama, mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, dan perilaku, serta cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain dunia. Yang kedua, revolusi mental bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistis dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif, dan berpotensi menjadi negara yang maju. Kemudian mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul, menerapkan dari integritas, kerja keras, dan semangat gotong royong. Selain dengan revolusi mental, tentu saja yang paling utama bagi masyarakat Indonesia untuk beretos kerja tinggi, solusinya dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara
konsisten, secara murni dan konsisten. Kalau Anda lihat dari butir-butir Pancasila, butir-butir pengawalan Pancasila, semuanya mendorong masyarakat Indonesia untuk beretos kerja yang tinggi. Sehingga kesimpulannya, ketika Pancasila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka secara otomatis etos kerja masyarakat Indonesia akan sangat tinggi. Anak-anakku yang berbahagia, itulah gambaran ataupun sekilas materi pembelajaran pada KD yang terakhir ini tentang mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia. Sebelum Bapak tutup, khusus untuk tugas pada KD ini, Bapak kategorikan sebagai tugas ujian sekolah. Kalian silakan kerjakan mulai minggu ini atau mulai minggu depan. Minggu depan akan Bapak sampaikan tugasnya yang harus selesai selama 1 minggu. Tugasnya sangat mudah. Nanti akan Bapak sampaikan tugasnya bisa minggu ini ataupun minggu depan melalui aplikasi Google Classroom. Tetap semangat. Bulan Maret, bulan yang sangat padat buat kalian. Ada kegiatan uji sertifikasi kompetensi, juga ada kegiatan ujian sekolah secara tertulis. Namun dalam pelaksanaannya secara online melalui aplikasi Google. Terima kasih. Jaga kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.